Oke, selamat siang semuanya. Saya dengan Dr. Anton Wardaya. Saat ini kita kedatangan tamu spesial kita yaitu Dr. Darmajit ya, yang merupakan salah satu pembina Olimpiade Matematika baik nasional maupun internasional. Dan beliau sendiri merupakan pendiri dari Kolumna Saintia. Ya, oke, selamat datang Pak Dr. Darmajit. Ya, mungkin saya dengan Dr. Anton Wardaya akan menggait podcast ini ya supaya mungkin ada yang ingin saya tanyakan gitu ya tentang Kolumna Saintia sehingga banyak masyarakat tahu gitu ya yang tentang Dr. Darmajit kerjakan. Ya, oke. Mungkin saya panggilnya langsung Pak DJ ya, Pak. Lebih akrabnya ya. Kalau saya siap. Ya, supaya lebih ini ya. Oke, Pak DJ, boleh kita tahu nggak ya tentang Kolumna Saintia itu apa, Pak? Dan terus mungkin asal-usulnya pertama kali itu sejak tahun berapa berdiri gitu ya, dan terus apa yang sedang dikerjakan saat ini, Pak? Ya. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya, Dr. Anton. Sebenarnya sebelum adanya Kolumna Saintisia, saya sendiri sudah membina Olimpiade SD, SMP maupun mahasiswa sejak tahun 2004. Di kala itu pertama kali saya membina Olimpiade Matematika SMA untuk guru-guru se-Pasuruan dan juga siswa se-Kabupaten Pasuruan. Setelah itu ketika saya kuliah di Universitas Brawijaya Malang, saya tetap melanjutkan pelatihan dan memberikan les-les Olimpiade Matematika di Kota Malang. Tepat 2010 saya hijrah ke Bandung, dan di Bandung sendiri saya kuliah S2 S3 di Institut Teknologi Bandung. Di samping saya sibuk dalam perkuliahan, saya juga menyempatkan diri untuk melatih anak-anak Olimpiade Matematika ya di berbagai kota, baik di Bandung maupun di luar Jawa. Ketika itu Kolumna Saintia masih belum ada. Nah, tepat tahun 2015 saya kembali lagi ke tanah kelahiran, yakni di Pandaan, dan di sini saya tetap melanjutkan untuk melatih Olimpiade Matematika ya, baik di tempat kota saya sendiri maupun di berbagai kota di penjuru Indonesia. Kolumna Saintia sendiri itu lahir pada tahun 2018. Di ketika itu banyak sekali request dari para orang tua siswa yang ingin melanjutkan secara kontinu pendidikan Olimpiade Matematika ini. Ya, oleh karena itu para orang tua siswa ini menyarankan kepada saya untuk segera membuka lembaga yang mungkin sifatnya ya tidak terlalu formal, namun bisa melakukan pembinaan secara intensif dan berkala, khususnya di kota Pandaan dan umumnya adalah seluruh siswa Indonesia. Akhirnya pada tanggal 12 Februari 2018, Kolumna Saintia pertama kali mengadakan pelatihan perdana di Pandaan, dan itu bertepatan dengan Hari Raya Imlek. Pelatihan perdana ini dilaksanakan selama 3 hari, jadi 12, 13, 14 Februari, dan tentunya selain bertepatan dengan Imlek, juga bertepatan dengan Hari Kasih Sayang Valentine. Kenapa kok dipilih kita itu mendirikan Kolumna Saintia bertepatan dengan Hari Raya Imlek? Karena di Hari Raya Imlek itu adalah sejarahnya adalah mulai orang-orang para petani itu menanam ya, istilahnya menanam ya, adalah waktu yang terbaik untuk menanam. Nah, disinilah dengan bertepatan dengan Hari Raya Imlek itu, harapan dari saya dan sendiri adalah di saat itulah saya mulai menanamkan ya, ilmu matematika khususnya Olimpiade kepada para siswa penggemar matematika di seluruh Indonesia. Begitu, Dr. Anton.
Oke, thank you, Pak DJ nih. Saya mau tahu kenapa sih namanya kolumna Sentia, Pak? Ya mungkin dari bahasa apa nih? Mungkin artinya apa gitu, ya? Ya. Baik, sebenarnya kolumna Saintisia sendiri itu, saya waktu itu ada para pejuang-pejuang di gereja Romawi ya, itu saya agak lupa sih sejarahnya ya. Tapi kolumna Saintisia sendiri itu berasal dari kata kolumna excelsa, yaitu tiang yang agung. Dulu ada ya para paus itu ada namanya sendiri ya. Lah kebetulan kolumna excelsa itu adalah salah satu nama paus yang terkenal di daerah Romawi, yang artinya adalah tiang yang agung. Nah, kemudian saya ganti ya, kolumna saintisia, itu dengan harapan, ya dari nama tersebut itu lahirlah para saintis-saintis yang agung, ya, yang akan yang mana berbekal dengan matematika ini bisa menjadi orang-orang agung di masanya sendiri. Seperti itu, dokter. Oke, luar biasa sekali nih dari visi misi dari kolumna Saintia ya. Ini menghasilkan para ilmuwan-ilmuwan khususnya di Indonesia ya dan di dunia untuk memberikan kontribusi ya yang luar biasa. Nah, kalau sekarang ini kolumna Saintia ya, Pak DJ, ini sekarang ini sudah di bidang selain matematika ada di bidang apa lagi ya? Itu. Selain di matematika, memang kami fokusnya adalah untuk itu ya, matematika di tingkat SD dan SMP. Kenapa kami memilih dua jenjang itu? Karena menurut kami sendiri di masa-masa usia tersebut adalah masa pembentukan pola pikir ya, khususnya matematika. Dan pada umumnya adalah ilmu pengetahuan alam ya sebagai basic daripada ilmu-ilmu lainnya. Nah, oleh karena itu ya untuk saat ini yang kita kerjakan baru hanya untuk matematika jenjang SD dan SMP dan juga IPA untuk SD dan SMP saja. Namun demikian, kami tetap fokusnya pada yang utama yaitu matematika SD dan SMP dulu. Karena disitulah pola pikir anak-anak mulai terbentuk ya. Di kedepannya ketika dia sudah melalui SD SMP ini, harapannya masuk bidang apapun akan lebih mudah karena sudah terbentuk pola pikir yang sudah baik sejak dini. Seperti itu, dokter. Oke, luar biasa sekali nih Pak DJ. Jadi sekarang ini kalau kita yang dikerjakan sama kolumna Saintia, berarti selain pembinaan dari untuk anak-anak yang gemar matematika untuk jenjang SD dan SMP, apakah ada kegiatan lain Pak yang sedang dikerjakan juga? Selama pandemi ini kita masih off dulu untuk yang IPA, jadi kita masih melayani untuk yang matematika SD dan SMP dulu, ya karena kondisi saat ini ya tidak memungkinkan kita mengadakan ya pelatihan secara offline atau camp seperti dulu. Ya waktu itu camp pertama kali kami cukup banyak sekali pesertanya ya di camp ya, sampai menginap di tempat kami juga. Dan karena kondisi pandemi ini saat ini yang kami kerjakan adalah mengadakan pelatihan secara online ya untuk SD SMP di bidang matematika saja. Itu dokter. Ya, kolumna Saintia sendiri kan lokasinya di Pandaan ya Pak ya? Ya benar sekali. Pandaan dekat Surabaya ya? Ya. Pandaan tepat pertengahan antara Surabaya Malang, midpoint-nya. Nah ini midpoint-nya ya. Jadi para audiens, jadi kalau yang mau belajar di kolumna Saintia, ya, nah ini ada Dr. Darmajid, Pak DJ yang memang pendiri dari kolumna Saintia ini, dan silakan langsung hubungin Pak DJ ya. Dan kalau nanti habis pandemik akan kembali lagi ya Pak ya. Betul, bisa camp seperti itu ya. Itu saya lihat selain itu ada kegiatan bukan cuma camp doang ya, tapi ada kegiatan kayak mengitari apa gitu ya, mengenal daerah Pandaan gitu ya Pak ya. Itu. Ya, jadi kenapa saya memilih untuk base camp-nya di Pandaan, kota kelahiran saya? Karena sebenarnya Pandaan sendiri itu kan diapit oleh 5 gunung, ya. Gunung Ringgit, Gunung Penanggungan, Welirang, Arjuno, ya satu lagi saya agak lupa ya. Nah, karena itu sebenarnya banyak sekali ya wisata-wisata yang dapat dikunjungi di Pandaan.
Pandaan sendiri itu masuk dalam Kabupaten Pasuruan. Di sini wisatanya lengkap ya, mulai dari daerah laut hingga daerah pegunungan. Ya, oleh karena itu saya memilih untuk membuat base camp-nya itu di Pandaan, gitu, kota kelahiran saya, supaya dengan harapan itu memperkenalkan juga wisata, daerah wisata yang ada di Pandaan atau sekitar Pandaan ini, tepatnya di Kabupaten Pasuruan. Jadi itu mulai ada Taman Safari 2, ya, ada juga Kebun Raya Purwodadi, dan juga ada wisata laut, dan banyak sekali air terjun yang tidak kalah ya dengan wisata-wisata di kota-kota besar di Indonesia. Seperti itu, Dokter. Ya, jadi supaya bukan cuma akademik doang, tapi sekalian rekreasi juga ya, Pak ya. Iya. Oke. Nah, kalau menurut Bapak untuk pendidikan ya dan Olimpiade ya, kira-kira ada masalah apa sih yang sedang kita hadapi ya? Mungkin yang harus kita bereskan segera supaya tidak terjadi berlarut-larut seperti itu. Iya, jadi di zaman sekarang ini ya, karena memang teknologi sudah semakin canggih ya, dan kebutuhan apa-apa soal matematika itu tinggal memasukkan di lab, di internet sudah ada solusinya ya. Dengan harapan kami mengerjakan pembinaan ya untuk menguatkan pola pikir anak-anak ya. Di sini di Olimpiade ini kami mengajarkan konsep-konsep dasar ya supaya bisa bermatematika dengan lebih baik. Jadi seperti itu. Karena apa? Di saat ini ya terkadang ya anak usia SMA sendiri ya untuk konsep perkalian dan penjumlahan saja itu masih kurang tepat. Ya. Oleh karena itu ya dengan problematika seperti ini ya alangkah baiknya banyak-banyak lembaga itu ya menguatkan ya konsep fondasi matematika anak-anak Indonesia ini dengan lebih baik ya. Karena tuntutan zaman sekarang ya, selain kurikulum kita sudah mulai hot ya, itu kan penekanannya adalah bagaimana konsep berpikir logis ya, khususnya itu dapat dilatih dengan meningkatkan daya nalar matematika sejak dini. Oleh karena itu, untuk menghadapi isu-isu yang istilahnya saat ini ya, anak-anak belajar instan ya, tanpa dasar yang kuat, ya menyelesaikan suatu problem tanpa didasari oleh konsep yang kuat, sehingga akan menjadi generasi bangsa yang kurang baik ya. Nah, oleh karena itu dengan mengadakan pelatihan seperti ini, kami berharap agar ya ada sumbangsi dari kami untuk pembentukan pola pikir bernalar sejak dini. Seperti itu, Dokter. Oke, jadi kita lihat nih bahwa dengan adanya penguasaan matematika yang baik ya, tentu ini membuat semua sektor, semua bidang akan jadi lebih baik lagi ya Pak ya? Iya, baik. Nah, terus kalau menurut Bapak, strategi apa sih yang mesti dilakukan ya untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini Pak? Itu, karena kan Indonesia luas sekali nih ya, jadi dari Aceh sampai Papua kita lihat bahwa kualitasnya itu beragam sekali gitu, dan apalagi kita negara kepulauan yang dibatasi oleh laut gitu, seperti itu. Ya, baik. Jadi sebenarnya ya memang tujuan daripada negara ini yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45 itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sendiri. Dan bagaimana cara membuat bangsa itu lebih cerdas adalah sejak dini dilatih pola pikir yang baik. Karena alat untuk melatih pola pikir itu memang ya matematika ini yang memang harus ditekankan sejak dini. Nah, langkah yang sudah dilaksanakan pemerintah ini sudah tepat, yakni mengadakan Olimpiade Sains Nasional, atau sekarang ini lebih dikenal dengan nama kompetisi sains nasional, baik dari lingkup SD, SMP, SMA maupun perkuliahan. Bahkan untuk Departemen Agama sendiri itu juga ada ya kompetisi sains madrasah yang dapat diikuti oleh anak-anak di usia sekolah ya. Nah, namun demikian perlu diketahui bahwa yang sudah disebutkan oleh Dr. Anton tadi, memang karena kita itu negara kepulauan ya, khususnya ini akses seperti informasi dan pendidikan ini sangat belum menyebar sepenuhnya ya. Oleh karena itu alangkah baiknya ketika pemerintah itu selain ini ya menyediakan seperti modul-modul sekolah ya, buku-buku sekolah secara online khususnya ya. Nah, itu juga
barangkali juga ini ya khususnya dari penyelenggara Olimpiade Sains sendiri yang sekarang namanya Puskesmas, kalau bisa itu menyediakan akses ya berupa modul secara online, itu free akses ya kalau bisa, agar ini dapat dinikmati oleh ya kawan-kawan kita di seluruh Indonesia. Ya, dengan adanya free akses, modul-modul gratis ya, di sini harapannya adalah masyarakat-masyarakat dari daerah, khususnya dari daerah-daerah ya seperti tempat saya ini ya pedesaan itu bisa ya mengakses ya materi-materi tersebut tanpa harus mendatangkan pelatih-pelatih ya yang notabene ya biayanya cukup mahal ya. Nah, seperti itu. Dan itu adalah salah satu langkah yang bisa dijalankan oleh pemerintah. Kalau tidak salah pada pertama kali ada OSN dulu, pemerintah sudah itu ya apa namanya membuat satu buku ya namanya Langkah Awal Menuju Olimpiade, dan itu memang buku tersebut itu ya di-drop ke seluruh perpustakaan di Indonesia. Dan mudah-mudahan buku itu masih ada ya. Dan kita tuh sebenarnya selain ngedrop buku-buku tersebut harusnya ada sosialisasi bahwasanya buku-buku ini diperuntukkan untuk anak-anak supaya lebih belajar lagi mengenai materi Olimpiade. Namun sayangnya ya di lapangan sendiri saya lihat di berbagai kelas di sekolah-sekolah itu sudah ada buku tersebut, namun tidak ada satu siswa maupun guru yang membuka buku itu. Ya katanya materinya terlalu susah ya, padahal sebenarnya tidak. Itu adalah tahun 2004 itu buku itu sudah menyebar ya di seluruh perpustakaan sekolah di Indonesia, khususnya yang sekolah menengah atas. Jadi seperti itu, Dokter. Setahu saya kayak yang mengarang buku itu Prof. Wono Setiabudi, bukan ya? Ya, benar sekali itu. Dan itu memang tidak diperjualbelikan waktu itu. Ya. Oke. Jadi yang penting adalah gimana memeratakan ini. Jadi kita dari Pak DJ menyarankan supaya pemerintah memberikan free akses ya, pembinaan seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi kan di masa pandemik seperti sekarang ini, Pak ya, kan sekarang pembelajaran jarak jauh online ini kan populer sekali gitu ya. Nah, ya berarti yang ini yang sudah Pak DJ juga kerjakan juga kan sekarang ini juga. Nah, terus kalau dalam pembelajaran seperti itu ada masalah seperti apa nggak, Pak? Itu. Iya, memang sangat jauh berbeda antara pembelajaran secara offline maupun online ya. Kalau online itu, nama matematika itu kan identik dengan learning by doing. Jadi kalau kita hanya mendengarkan saja orang berbicara, orang menyelesaikan problem matematik, belum tentu kita bisa mengerjakan kalau kita tidak mencoba sendiri. Nah, dengan adanya pelatihan online ini, memang saya rasa memang sangat kurang sekali ya pemahaman siswa. Ya, karena apa? Mereka dihadapkan untuk mengerti dengan sendirinya hanya dengan membaca dan mendengarkan saja. Namun kalau dulu waktu itu pelatihannya itu bersifat offline, itu kan kita sistemnya seperti tutorial seperti itu. Jadi mereka itu mengerjakan soal dulu, nanti apa yang nggak bisa kita berikan langkah-langkahnya, itu bukan jawabannya. Tapi kalau sekarang karena dihadapkan pada online, kalau kita memberikan langkah-langkahnya saja, itu juga terbatas ya, tidak bisa menyelesaikan problem dengan baik. Nah, itu adalah salah satu kendalanya dalam belajar online. Itu, Dokter. Nah, kalau gitu, menurut Bapak, untuk mengatasi masalah yang seperti ini nih, kan udah lama ya, kita 1 tahun nih belajar online ya, udah 1 tahun. Tapi kalau menurut saya ini sesuatu yang mengubah mindset kan. Dulu orang nggak pernah belajar online, sekarang jadi belajar online. Tapi kan itu bagus juga lah, ada sisi bagusnya ya kalau saya lihat itu. Nah, gimana caranya supaya pembelajaran online ini bisa menjadi menyenangkan ya? Itu. Iya, jadi kadang-kadang itu tergantung figur yang menyampaikan pembelajaran itu ya, supaya pembelajaran itu tidak terkesan membosankan gitu. Memang salah satu cara adalah membuat video pembelajaran. Namun demikian, video pembelajaran nanti diharapkan itu tidak monoton ya. Jadi di konten dalam video pembelajaran itu kalau bisa bersifat sebagai itu ya, bisa persuasif dan motivatif ya, supaya anak-anak itu terbuka selera untuk mencoba dulu. Dan kalau bisa ya antara soal yang diberikan atau materi yang diberikan
dengan solusi jawaban itu kalau bisa dibuat terpisah dulu. Jadi ada jeda di mana siswa itu nanti bisa mencoba terlebih dahulu dan nantinya bisa dikoreksi dengan menonton video yang video pembahasan. Jadi seperti itu. Itu mungkin adalah langkah yang efektif ya, yang menurut saya bisa dilaksanakan untuk para YouTuber atau ya para pembuat video pembelajaran secara baik. Jadi seperti itu. Jadi tidak satu video itu mencakup soal dan solusi, namun kalau bisa dipisahkan. Jadi jadi seperti itu, Dok. Jadi supaya bisa ini ya, mereka coba dulu mereka nanti kalau misalnya ada mandek mereka bisa lihat pembahasannya seperti itu ya Pak ya. Ya, jadi itu yang menurut saya lebih efektif ya, karena kalau disatukan itu kan namanya ya karena apa namanya mungkin video ini apa menyatu, jadi langsung keburu lihat soalnya sebelum mereka mencoba. Jadi seperti itu. Oke, nah kalau kita lihat kan sebenarnya anak-anak Indonesia juga nggak kalah ya sekarang ini dengan adanya OSN yang sekarang namanya KSN gitu ya. Akhirnya kita lihat bahwa sebenarnya dan mulai masuk ke pembinaan pelatnas gitu, dan akhirnya mereka bisa berkompetisi di Olimpiade internasional seperti itu. Dan sekarang ini kalau kita lihat ritmenya tim Indonesia itu sudah stabil ya. Kalau saya lihat ya, udah mulai masuk ke stabil emas gitu loh. Emas itu, dan itu kalau saya lihat bagus sekali gitu ya. Dan maksud saya dari ritme pembinaan seperti ini dan ini memacu semua anak Indonesia itu berprestasi seperti itu. Nah, kalau dulu kan kayak bayangan kita, wah kalau dapat emas itu kayak rada susah gitu ya untuk ini. Tapi kalau saya lihat dengan adanya dari KSN, terus habis itu ke pembinaan pelatnas gitu ya, sampai ke tingkat internasional, sekarang tim Indonesia sudah berhasil rutin membawa emas ya untuk dan ini membuktikan bahwa anak kita nggak kalah dengan anak-anak negara lain. Nah, kalau kita lihat bahwa banyak sekali anak-anak ini malah sekolah di luar negeri nih Pak, kayak gitu. Nah, menurut pandangan Bapak seperti apa gitu ya, maksudnya sehingga kalau kita harapkan sih mereka kembali ya ke Indonesia seperti itu untuk membangun Indonesia juga gitu. Jadi sebenarnya ya pemerintah sendiri sudah membuat program yang sangat baik sekali dalam yang sudah disampaikan oleh Dr. Anton tadi, bahwasanya di pemerintah itu sebenarnya sudah menyediakan namanya beasiswa OSI, yaitu beasiswa Olimpiade Sains Indonesia ya, di mana para peraih medali emas ya yang ada dari para medali emas di internasional itu bisa mendapatkan beasiswa OSI hingga pendidikan doktor, dan ketika mendapatkan setaraf silver itu mendapatkan beasiswa OSI hingga jenjang magister, dan untuk yang mendapatkan bronze itu rewardnya adalah berupa beasiswa sarjana. Namun demikian pemerintah sendiri sudah menetapkan bahwasanya beasiswa itu diberikan dengan syarat ya S1 ya pendidikan sarjana itu harus dilaksanakan di Indonesia, tidak boleh di luar negeri. Kenapa? Karena menurut saya sendiri ya, ketika di usia sarjana itu adalah orang itu pencarian jati diri. Ketika anak-anak di usia sarjana itu menemukan jati diri bahwa Indonesia itu adalah negara yang yang sangat istilahnya menyenangkan sekali ya, dengan keindahan pulau-pulaunya ini, secara tertanam pada usia ya sarjana atau SMA itu anak-anak sudah ditanamkan itu sejak dini. Saya yakin ya nantinya ketika walaupun dia S2 atau S3-nya itu kuliah di luar negeri, pasti akan ada rasa untuk balik ke tanah air. Jadi memang ya ini kalau menurut pandangan saya ya alangkah baiknya ya anak-anak yang hebat di negeri ini ketika kuliah sarjana saya sarankan di Indonesia dulu. Namun demikian ketika Anda nanti melanjutkan jenjang S2 maupun S3 silakan Anda bisa di luar negeri ya. Nah, untuk membawa ilmu-ilmu yang terbaik di luar negeri tadi kembali ke tanah air. Jadi seperti itu, Dokter.
Jadi pemerintah sendiri sebenarnya sudah memberikan beasiswa tadi, OSI tadi. Kalau S1-nya di dalam negeri, S2, S3 boleh keluar negeri atau gimana, Pak? Atau waktu itu peraturannya seperti itu. Jadi memang S1 wajib dalam negeri, ketika S2, S3 boleh keluar negeri. Karena memang kami sendiri waktu itu kan berpikiran bahwasanya yaitu tadi, ketika S1 anak-anak sudah dididik untuk rasa cinta terhadap tanah air, ya. Jadi ketika S2, S3 nanti di luar negeri mereka akan tergugah ya hatinya untuk kembali membangun tanah. Namun beda ya apabila anak itu sejak sarjana itu keluar di luar negeri, biasanya mereka itu sudah istilahnya ya sudah menemukan jati diri di sana, sehingga kadang-kadang untuk kembali ke tanah air agak susah. Jadi seperti itu yang mungkin menurut saya sendiri ya, jadi seperti itu. Ya, jadi memang lebih baik anak-anak itu S1 di dalam negeri dulu, dan kalau mau melanjutkan S2, S3, kalau mau keluar negeri itu ya silakan aja gitu ya, dan memang kita harapkan mereka kembali gitu ya, soalnya sayang sekali bibit-bibit yang bagus ini akhirnya bukannya membangun Indonesia tapi membangun negara lain gitu ya. Ya, benar sekali Dokter itu. Ya, tapi saya lihat ini kontribusinya ini Pak DJ luar biasa sekali nih dalam membina anak-anak peranahan gitu ya, sampai akhirnya banyak sekali yang berprestasi di nasional sampai internasional nih Pak, kayak gitu. Nah, kalau Bapak sendiri rencana ke depan ada rencana apa yang Bapak ingin lakukan ya? Jadi mungkin kolumna Santia ingin dibuat seperti apa, seperti itu ya, mungkin dalam beberapa tahun ini mungkin ada yang Bapak ingin buat seperti itu. Ya, jadi untuk lebih banyak masyarakat ya khususnya penggemar matematika ini bisa bermain matematika. Mungkin kedepannya ini ya, selain kita adakan pelatihan rutin ya, harapannya saya juga kolumna Santisia ini juga bisa mengadakan semacam kompetisi ya, supaya anak-anak ya siswa di seluruh Indonesia ini bisa menikmati problem matematika. Namun demikian ya, kompetisi ini ya tidak bisa langsung dipukul semuanya susah seperti itu ya, karena apa? Kita sendiri pendidikannya di daerah itu tidak sama. Oleh karena itu, mungkin kompetisinya itu bisa dibikin beragam. Dalam artian ada kompetisi yang itu sifatnya ya memang problem solving yang level tinggi, dan juga ada problem solving yang isinya itu hanya untuk memacu anak-anak itu supaya lebih menikmati matematika. Karena kalau umpamanya semua kompetisi itu dibuat susah, tentunya anak-anak daerah sendiri itu kasihan ya, karena dia yang pertama kali di usia-usia khususnya SD SMP ya adalah pola pembentukan berpikir matematis, karena terkena soal kompetisi yang begitu susahnya sehingga mereka tidak bisa tertarik lagi untuk bermatematika. Ya, oleh karena itu kolumna Sainsia sendiri harapannya ke depannya itu ya selain bisa memfasilitasi anak-anak yang istilahnya level ke atas, tapi kami ingin sekali juga dapat memfasilitasi ya anak-anak yang istilahnya masih baru saja ya ingin masuk ke dalam dunia matematika dengan cara mengadakan kompetisi yang beragam, baik yang level soalnya itu mudah, sedang maupun level tinggi. Jadi seperti itu, Dokter. Ya mungkin itu kali ya Pak ya. Jadi kompetisinya itu nggak langsung dimulai dengan soal olimpiade gitu ya. Ya, benar sekali. Jadi mungkin lebih ke logika gitu ya, diajak mungkin dari bukan yang soal langsung sulit gitu ya. Jadi orang jadi ketakutan gitu ya dengan soal olimpiade gitu ya. Tapi kalau saya lihat Pak DJ ini mengayomi gitu ya supaya anak itu menyukai matematika dulu ya. Menyukai matematika, ada ketertarikan gitu, interestnya dengan matematika ya, dari mungkin kalau anak SD dikasih puzzle atau yang simpel-simpel ya Pak ya, itu. Ya, ada sekali Dokter. Itu. Nah tapi kalau misalnya gimana sih Pak kalau menurut Pak DJ gimana membuat anak itu yang menjadi menyukai matematika selain kompetisi ini Pak? Itu. Iya, kadang-kadang memang ini adalah pertanyaan yang cukup sulit ya, karena apa? Kadang-kadang ya si anak-anak itu suka matematika karena yang mengajar matematika itu asik.
Terkadang mereka menyukai matematika sendiri karena memang mereka itu ada jiwa kompetisi ya, jiwa tantangan, rasa ingin tahu yang sangat berlebihan. Jadi akan tetapi ya sebagian besar untuk mematik ya kesukaan terhadap matematika sendiri adalah bagaimana anak-anak itu masuk ke dalam dunia matematika itu seolah-olah seperti bermain ya, jadi bermain. Nah, oleh karena itu ya selain dipicu oleh pengajar yang istilahnya bisa membuat anak-anak itu suka ya untuk belajar matematika, kalau bisa mereka mungkin kalau dalam pandemi ini ya, dalam video pembelajaran ini bisa dibuat video yang membuat anak-anak itu tertarik, seperti anak-anak itu tidak terasa ya seperti main game sebenarnya di dalam situ. Jadi dengan membuat ya suatu video pembelajaran ataupun mau pengajaran matematika seperti bermain game, saya rasa itu akan menarik ya minat anak-anak untuk lebih menyukai matematika, karena saat ini ya seperti yang kita ketahui sendiri, game itu lebih populer daripada pembelajaran. Dan bagaimana matematika itu bisa disisipkan di dalam game itu supaya anak-anak nanti terangsang untuk lebih menyukai matematika. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kan dengan teknologi ya sekarang ini kita misalnya anak itu sebenarnya suka game gitu ya. Terus habis itu gimana menyisipkan konten matematika sehingga anak itu sebenarnya main game tapi sekalian melatih otak juga, itu belajar matematika seperti itu ya Pak ya, Pak DJ. Nah ini kalau kita lihat kan memang sekarang ini kebanyakan anak zaman sekarang ya mereka lebih condong ke gamenya ya daripada belajar. Nah ini memodifikasi, mengkombinasikan antara kedua hal tadi, yaitu belajar juga tapi hobinya masih tersalurkan seperti itu ya. Oke. Mungkin kalau sedangkan kalau sekolah-sekolah sendiri Pak ya, kualitasnya itu gimana caranya meningkatkan. Ya mungkin kita lihat kan mungkin kalau di Jawa mungkin lebih merata gitu ya, tapi kan ada beberapa daerah yang masih kurang ini ya, kurang mungkin harus ditingkatkan lagi gitu loh. Nah ini gimana caranya supaya kita ya pemerintah ya, mungkin ada saran nggak sih Pak dari Pak DJ nih yang sudah expertise juga gitu ya, melihat daerah-daerah gitu ya, terus gimana cara ningkatin kualitasnya juga nih itu, kualitas guru ya, soalnya kan kita lihat PISA kita masih tertinggal Pak, masih mungkin di ranking 70 dari 75 kali ya itu. Iya, memang ya kalau kita perhatikan ya karena kita sendiri ya kurikulumnya juga sering berganti ya, mengikuti perkembangan tuntutan daripada zaman ini ya. Ya alangkah baik. Ini kalau memang ya ini hanya sekedar saran saja, bagaimana apabila pemerintah nantinya itu ya. Jadi ada kurikulum tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 gitu. Dalam artian setiap daerah mungkin itu dilihat zonanya, ketika zonanya itu adalah istilahnya, kita kalau saya berbicara matematika ya, zona matematikanya itu rendah ya, mungkin bisa nanti itu daerah diberikan kurikulum yang level rendah gitu. Nanti sedangkan yang istilahnya kota-kota besar ya, yang sudah memang pendidikannya cukup tinggi, ya mungkin bisa diberikan kurikulum yang agak tinggi seperti itu. Namun kurikulum yang ada di sini itu jangan sampai dipaksakan di dalam olimpiade ya. Kalau olimpiade itu dibiarkan saja ya. Memang tapi sekarang kalau saya perhatikan saat ini ya, soal-soal kompetisi di OSN sendiri itu sudah merata. Ada soal yang levelnya sangat mudah, ada levelnya sedang, dan ada levelnya tinggi. Dengan harapan anak-anak itu istilahnya ada pemerataan lah, bahwa setiap daerah itu pasti punya wakil lah untuk dijadikan kompetitor di kancah nasional ke depan. Nah, jadi untuk yang menurut saya memang itu ya, kurikulum itu memang harus lebih didiversifikasi lagi ya, karena kalau seperti ini dipukul rata tentunya memang tidak sanggup ya, karena kemampuan setiap orang itu berbeda-beda. Itu tergantung lokasi, tergantung mungkin ya sumber daya yang ada di situ ya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya di daerah itu. Nah, terlebih lagi ya, syukur-syukur nanti adanya ya buku itu, selain kurikulum itu juga
ya dibuat seperti tingkatannya, juga diimbangi dengan mungkin fasilitas ya seperti mungkin buku, atau kalau saat ini sudah internetnya kan juga sudah masuk ya ke desa-desa, mungkin juga dibarengi dengan adanya modul-modul yang free access ya di berbagai kurikulum. Jadi mungkin itu yang menurut saya ya yang bisa dilakukan ya untuk meningkatkan pemerataan ya. Jadi memang tidak bisa ya langsung dipukul rata di awal. Ya, oleh karena itu dengan isu yang sekarang sudah berkembang yaitu adanya Merdeka Belajar atau apa ya. Memang saat ini masih ada di kampus ya tentang Merdeka Belajar, kampus merdeka. Namun siapa tahu nanti ke depannya ya definisi Merdeka Belajar itu bisa juga merambah ke sekolah. Ya dalam arti ya Merdeka Belajar itu adalah pemetaan pendidikan berdasarkan tingkat nalar atau tingkat zona kemampuan dari ya apakah perlu ini ya kurikulumnya ya kurikulumnya ini yang harusnya level rendah atau levelnya tinggi. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa ya segera terrealisasi untuk sekolah-sekolah tidak hanya di perguruan tinggi ya. Merdeka Belajar yang benar-benar merdeka bisa dinikmati oleh seluruh aspek ya masyarakat di Indonesia. Jadi seperti itu. Oke, amin, amin, Pak DJ, thank you nih. Ini saran yang luar biasa sekali ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini mungkin pandangan banyak siswa-siswi bahwa matematika itu dianggap pelajaran yang menakutkan gitu ya, momok gitu ya. Dan gimana akhirnya kita harapkan nih gimana cara meningkatkan supaya menjadikan pembelajaran matematika itu menjadi asik dan menyenangkan ya Pak. Seperti itu, dan terus dengan bantuan teknologi pendidikan tentunya ini akan mempercepat peningkatan kualitas baik dari peningkatan kualitas guru maupun dengan pembelajarannya dengan siswa juga. Dan apalagi kita lihat bahwa sekarang ini dengan zaman digital sekarang ini kita bisa sebenarnya belajar di mana saja ya Pak ya. Di mana saja dan kapan saja nih itu. Nah, terus kalau saya lihat tentang kompetisi ya Pak ya tadi Bapak itu Pak DJ ini menyelenggarakan mungkin ada namanya Mathematics Without Border. Nah itu apa tuh Pak? Boleh cerita ya itu? Iya. Sebenarnya ini ya seperti yang saya sampaikan tadi ya di kolumna Saintisia sendiri sebelum kita bekerja sama dengan ini ya penyelenggara Mathematics Without Border ya di Bulgaria. Itu kami sendiri ada dulu ya pernah launching namanya Classic One. Classic One itu adalah kolumna Saintisia online online competition itu ya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita ingin sekali ya ingin menyelenggarakan seperti kompetisi-kompetisi yang bisa dinikmati oleh seluruh ya aspek masyarakat ya. Oleh karena itu ya kemarin kita sudah launching yang Classic Ones itu untuk yang soal-soal istilahnya levelnya agak tinggi ya. Kemudian yang Mathematics Without Border ini karena keterbatasan kita ya untuk membuat soal-soal itu lebih bervariasi. Oleh karena itu kami kerjasama dengan panitia yang Mathematics Without Border di Bulgaria supaya Indonesia ini bisa menyelenggarakan juga ya seleksi Mathematics Without Border dengan harapan ya kita di Indonesia sendiri ya tidak kalah ya soal-soal yang kita pelajari ya yang kita latih di sini tidak kalah dengan yang sudah istilahnya berkembang mungkin di benua Asia dan Eropa. Kalau saat ini saya lihat kan banyak sekali ya kompetisi itu yang di wilayah Asia ya. Mungkin saya di sini kami di sini ya ingin mencoba ya bagaimana sensasi soal-soal yang ada di Eropa seperti itu untuk dibawa ke tanah air. Nah, itu yang sekilas tentang Mathematics Without Border ya. Jadi itu adalah matematika yang istilahnya dilombakan ya seperti turnamen itu di wilayah Eropa. Namun demikian juga bisa diikuti oleh siswa-siswa di Asia dan benua-benua lainnya. Jadi seperti itu. Oke, jadi ini kompetisi tanggal penyisiannya tanggal berapa Pak? Dan final round-nya berarti tanggal 20 Maret Pak ya? Ya, itu remote round-nya ya, remote round-nya itu. Remote round-nya masih bisa buka pendaftaran kan Pak ya? Ya, buka pendaftarannya itu sampai sampai hari Minggu ini ya, tanggal 7 Tanggal 7 Maret ya. ya. Oke. Dan ini diselenggarakan secara online Pak ya?
Ya, secara online ya. Ya. Oke, jadi ini kalau kita lihat sebenarnya kan anak-anak di luar negeri ya Pak ya, itu mereka bisa walaupun mereka SMP gitu ya, tapi mereka bisa ikut jenjang sampai SMA ya. Ya, benar sekali. Nah ini Kolomna Santia ini bekerja sama dengan Bulgaria ya Pak ya, untuk menyelenggarakan tadi ya Mathematics Without Border supaya membuka kesempatan untuk anak-anak Indonesia bisa bertanding dan berkompetisi matematika dengan istilahnya bisa tahu nih soal-soal internasional itu seperti apa ya Pak ya. Ya, gitu. Ya. Jadi kami kemarin memilih itu ya supaya ada nuansa baru ya, yang istilahnya bisa dinikmati soal-soal dari Eropa gitu. Karena yang kompetisi yang di Asia itu kan sudah banyak ya. Jadi kami ingin memberikan yang berbeda, gitu, kesan berbeda untuk anak-anak ya di tanah air. Jadi seperti itu, Dokter. Nah, ini luar biasa sekali nih terobosan-terobosan baru yang Pak DJ sudah lakukan ya. Jadi tolong pergunakan kesempatan ini ya, anak-anak Indonesia dengan sebaik-baiknya. Itu soalnya Bulgaria itu termasuk salah satu negara yang banyak peraih-peraih medalinya ya di tingkat internasional seperti itu. Dan kita harus belajar juga dari mereka-mereka ini, negara-negara Eropa, gimana dengan nggak usah datang ke negaranya gitu ya. Ya, kan kalau ke negaranya kan mahal sekali gitu ya, mesti beli tiket gitu. Dan kalau ini diselenggarakan secara online seperti itu. Ya, oke. Mungkin dari Pak DJ sendiri mungkin ada hal lain yang mau disampaikan Pak terkait dengan dunia pendidikan, dunia olimpiade gitu ya. Jadi sehingga kita punya pendidikan nih yang tadinya kualitas PISA kita masih rendah, kita tadi Pak DJ udah kasih saran gitu ya untuk belajar free access gitu ya, pemerintah memberikan free access gitu ya. Dan kalau misalnya dunia olimpiade kita lihat sekarang ini memang banyak ya, kalau kita lihat peraih medali mungkin masih didominasi sama Indonesia bagian barat seperti itu. Nah, tapi sekarang kalau dengan adanya teknologi pendidikan, saya lihat sudah mulai terjadi perubahan. Ya, jadi Indonesia Tengah dan Timur pun sudah mulai merasakan manfaatnya dan mereka bisa mempunyai materi yang sama gitu ya Pak ya. Terus habis itu bisa belajar dari sumber manapun, pembinaan manapun seperti itu Pak ya. Itu. Iya. Jadi seperti ini ya, mungkin untuk meningkatkan level matematika ya, memang yang bisa kita lakukan untuk setiap orang itu adalah istilah kita itu continue, atau kalau bahasa Arabnya itu istiqomah ya. Sesuatu yang istiqomah itu akan melahirkan suatu keistimewaan tertentu. Ya, jadi saya bisa memberikan analogi seperti ini. Ketika orang ingin bangun ya setiap jam 3 gitu. Pertama kali mereka akan men-setting alarm. Ya. Mereka akan men-setting alarm ya setiap jam 3 ya. Pada 7 hari pertama mungkin mereka akan kesulitan ya, harus alarm dulu menyala baru mereka bangun. Akan tetapi di ketika hari ke-8 dan seterusnya, maka sebelum alarm itu berbunyi, mereka akan lebih bangun duluan. Oleh karena itu, untuk lebih meningkatkan matematika dengan baik, ya disarankan agar belajarnya itu lebih istiqomah, dan kalau bisa waktunya harus sama. Jadi misalkan setiap hari saya harus belajar matematika pukul 6 malam, ya, maka setiap hari lakukanlah seperti itu, minimal mengerjakan 1 soal. Dengan cara seperti itu, buku belum dibuka, otomatis ya, karena sudah terbiasa, maka otak kita sudah jalan dan berpikir. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, pesan saya kepada siswa-siswa di Indonesia, untuk meningkatkan ya kemampuan matematika, belajarnya harus istiqomah atau continue. Bahkan kalau bisa jamnya sama. Setiap hari kalau bisa simpati. 9 soal tiap hari yang bisa Anda kerjakan. Tidak harus soal susah. Walaupun soal mudah, tapi kalau dilakukan tiap hari, maka akan menghasilkan logika yang cukup tinggi, dan Anda akan selebihnya akan bisa mengerjakan soal-soal yang lebih susah. Kalau kita dengar ya, para pemirsa yang mendengarkan podcast ini, tadi dari pesan-pesan dari Pak DJ ya, yang penting adalah
continue-nya Pak ya, berkesinambungannya ya. Jadi jangan sampai hari ini belajar, besok nggak belajar, ketemu lagi minggu depan nih, baru mau belajar lagi. Nah ini yang tadi Pak istiqomah ya Pak ya, jadi berkesinambungan terus-menerus. Nah itu bisa karena terbiasa gitu ya Pak ya. Benar sekali itu. Oke, nah mungkin sebagai closing statement Pak, silakan mungkin ada yang disampaikan lagi. Jadi kita lihat bahwa Pak DJ ini Dr. dan Majid ya, saya panggil lebih akrabnya Pak DJ ini luar biasa ya. Jadi kalau yang mau belajar di Kolumna Scientia nanti langsung menghubungi Pak DJ gitu ya. Jadi tadi di awal sudah ada video yang diputarkan tentang Kolumna Scientia dan di situ ada telepon yang bisa langsung dihubungi ya. Jadi sehingga kita lihat bahwa untuk pembelajaran di Indonesia untuk kemajuan pendidikan Indonesia itu bukan cuma tanggung jawab dari Kementerian Pendidikan doang atau cuma satu lembaga doang, tapi ini adalah sinergi semua lembaga sehingga akhirnya pendidikan kita jauh lebih baik. Ya, itu. Jadi silakan yang mau belajar dengan Pak Darmajid, Dr. Darmajid, Pak DJ, langsung menghubungi telepon yang tadi sudah ada di video tentang Kolumna Scientia. Jadi kalian bisa belajar langsung ya, gimana sih cara menyukai matematika gitu ya, jadi menyenangkan. Nah, sampai akhirnya belajar soal-soal susah ya. Dan kalau Pak DJ sendiri peraih medali juga nih ya para saya belum pernah dokter. Belum pernah. Tetapi ini kesempatan mengikuti Olimpiade ketika saya perguruan tinggi ya di Bulgaria dan di Iran waktu itu ya. Oh ya, ini sampai Bulgaria juga sampai Iran ya Pak ya? Itu luar biasa ya. Dan Pak DJ sendiri sekarang dosen Pak ya, dosen matematik juga ya. Oke. Ya, mungkin silakan Pak sebagai closing statement. Ya mungkin ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan. Ya, jadi sebagai closing statement ini intinya silakan kita bersimpatilah kepada matematika. Artinya 9 soal tiap hari untuk mengeces matematika Anda. Karena salah satu ibadah terbaik yang disukai oleh Tuhan itu adalah belajar. Dan belajar matematika itu adalah meningkatkan ya kemampuan dan pola pikir kita sehingga ingin menjadi insan yang terbaik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dokter. Ya. Oke, thank you Pak DJ. Jadi ingat ya pesan dari Dr. Darmajid, Pak DJ, belajar matematika itu minimum Pak ya? 9 atau minimum? 9 soal, bersimpati. 9 soal tiap hari. 9 soal ya, 9 soal setiap hari dan itu harus dilakukan setiap harinya berkesinambungan ya. Itu sehingga kalian akan melihat bahwa matematika adalah pelajaran yang indah, beautiful dan dinikmati banyak orang. Karena sekarang ini kalau kita lihat matematika is the basic of science, jadi semua itu pasti akan berpatokan dengan matematika. Ya, nah ini, oke. Terima kasih Pak Dr. Darmajid, Pak DJ untuk waktu dan kesempatannya bisa sharing dalam acara podcast dengan saya dan luar biasa sekali, ini inspirasi sekali para pemirsa sehingga bisa mengetahui atau mempelajari tentang bagaimana belajar matematika dan bahkan memperdalam tentang soal-soal matematika dan olimpiadenya ya. Oke para pemirsa, sampai sini sekian dulu podcast saya dengan Dr. Anton Wardaya yang sudah berbicara langsung dengan Dr. Darmajid Pak DJ sebagai pendiri dari Kolumna Scientia di Kota Pandaan ya. Oke, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Kita akan ketemu di next podcast ya. Oke, salam semuanya. Yeah.